Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak untuk kelas 7. Yang pertama adalah kita menghayati Asmaul Husna. Allah Al-Aziz, Al-Bas, Al-Ghani, Ar-Ra'ub, Al-Bar, Al-Fat, Al-Adlu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Yang kedua, kita memiliki sifat pemaaf sebagai implementasi dari Asmaul Husna. Yang ketiga, kita memahami 10 Asmaul Husna. Dan yang keempat, kita menyajikan contoh fenomena kehidupan dari nilai yang terkandung Asmaul Husna. Sekarang kita ikuti ya pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab al-asma'u, artinya nama-nama, dan al-husna artinya indah, agung, atau baik. Asmaul Husna nama-nama yang indah atau yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala yang menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna 99 nama. Menghafal, memahami, dan mengamalkan Asmaul Husna akan masuk surga. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita menginjak mengenai asbabun nuzul ayat tentang Asmaul Husna. Rasulullah SAW berdoa dengan menyebut nama Ya Rahman, Ya Rahim. Pada waktu itu orang-orang mengira bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki dua Tuhan, bahkan lebih. Turunlah ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 110. Orang musyrik mengira bahwa Ya Rahman itu adalah nama orang Yamamah. Hal ini tidaklah benar. Ayat yang menerangkan Asmaul Husna, Quran surat Al-A'raf ayat 180. Al-Aziz yang maha perkasa, segala sesuatu takluk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, tidak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, manusia dan makhluk lainnya lemah. Ayat yang menerangkan Al-Aziz, Quran surat Al-Jum'ah ayat 1. Pengertian 10 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Ghaffar, artinya yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala maha pengampun segala dosa hambanya yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertaubat dan yang berusaha mensucikan diri dari dosa. Ayat yang menerangkan Al-Ghaffar, Quran surat Toha ayat 82. Pengertian 10 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Fatah, yang maha pemberi keputusan. Yang kedua, manusia hanya mampu merencanakan. Allah Subhanahu wa taala maha pemberi keputusan dan solusi terbaik. 3. Allah Subhanahu wa taala maha pemberi keputusan terbaik untuk seluruh hambanya. Yang keempat, ayat yang menerangkan Al-Fat, Quran surat As-Saba ayat 26. Al-Basit yang maha melapangkan rezeki. Rezeki merupakan salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki setiap hambanya, baik yang beriman maupun tidak beriman. Ayat yang menerangkan Al-Basit, Quran surat Ar-Ra'd ayat 26. Selanjutnya Al-Adlu, yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat final dan tidak sama dengan keadilan manusia. Keadilan Allah bersifat murni dan tidak pandang bulu, sesuai dengan amal hambanya. Ayat yang menerangkan Al-Adlu, Quran surat Al-An'am ayat 115. Kemudian Al-Hakim, yang maha bijaksana.
Ayat yang menerangkan Al-Hakim adalah surat Az-Zukhruf ayat 84. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana dalam segala hal. Keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bijaksana, berbeda dengan keputusan manusia. Surga dan neraka merupakan bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Kemudian dari pengertian sebelas husna adalah Al-Qayyum, yang maha terus-menerus mengurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengurus ciptaannya tanpa bantuan siapapun. Ayat yang menerangkan Al-Qayyum Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian dari pengertian 11 Asmaul Husna adalah Al-Barru, yang maha melimpahkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebaikan kepada setiap makhluknya. Kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat universal, berbeda dengan kebaikan manusia yang terkadang mengharapkan pamrih. Ayat yang menerangkan Al-Barru adalah Quran surat At-Tur ayat 27 sampai 28. Kemudian Ar-Ra'uf, yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih kepada setiap makhluk, terutama manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kasih sayang manusia terbatas, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Ayat yang menerangkan Ar-Ra'uf adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Selanjutnya dari pengertian 11 Asmaul adalah An-Nafi, yang maha memberi pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pemaaf kepada setiap makhluknya. Alam dan isinya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk lainnya. Ayat yang menerangkan An-Nafi adalah Quran surat Al-Fat ayat 11. Cara-cara menjalani 10 Asmaul Husna. Berusaha melakukan perbuatan baik, ulet dalam bekerja dan tidak suka bermalas-malasan. Kemudian berusaha tegar dan mandiri dalam menghadapi hidup, menyadari akan manfaat yang dapat diambil dari pengalaman bacaan Asmaul Husna sehari-hari. Kemudian berusaha bersikap adil kepada semua orang, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mudah minta maaf jika berbuat salah. Membiasakan diri mengatur waktu, disiplin, dan tidak mudah putus asa. Melatih diri menjadi pribadi yang bijaksana dan tidak pilih kasih. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam 10 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Aziz, yaitu adanya langit dan bumi merupakan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Aziz. Yang kedua Al-Ghaffar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni hambanya yang berdosa dan bertaubat kepadanya. Kemudian Al-Fatah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dan keputusan terbaik untuk semua hambanya. Kemudian yang keempat Al-Basit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Yang lima Al-Adlu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua dengan seimbang. Ini merupakan bukti keteladanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan ya. Bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukti dari kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam 10 Asmaul Husna adalah Al-Hakim. Artinya kebaikan akan menguntungkan manusia dan keburukan akan merugikan manusia. Ini bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Hakim. Kemudian Al-Qayyum, artinya kondisi alam yang kondusif, merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Qayyum. Kemudian Al-Barr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan segala kebutuhan makhluk hidup di dunia. Ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Barr.
Ar-Ra'ub, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap permintaan manusia. Walaupun terkadang manusia berbuat maksiat kepadanya, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Ra'ub. Kemudian An-Nafi artinya alam semesta dan seisinya disediakan Allah untuk dimanfaatkan manusia. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat An-Nafi. Kemudian kita ambil kesimpulan bahwa Asmaul Husna, nama-nama yang indah atau yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala yang menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. 10 dari Asmaul Husna, yang pertama Al-Aziz yang artinya Allah yang Maha Perkasa. Kedua Al-Ghaffar artinya Allah yang Maha Pengampun. Ketiga Al-Fatah artinya Allah yang Maha Memberi keputusan. Keempat Al-Basit artinya Allah yang Maha melapangkan rezeki. Yang kelima adalah Al-Adl artinya Allah yang Maha Adil. 6 Al-Hakim artinya Allah yang Maha Bijaksana. 7 Al-Qayyum artinya Allah yang Maha terus menerus mengatur. 8 Al-Barru artinya Allah yang melimpahkan kebaikan. 9 Ar-Ra'ub artinya Allah yang Maha mengasih. Dan yang ke-10 adalah An-Nafi artinya Allah yang Maha memberi manfaat. Cara mengenali 10 Asmaul Husna. Untuk cara mengenali 10 Asmaul Husna adalah yang pertama, menyadari akan manfaat yang dapat diambil dari pengalaman bacaan Al-Asmaul Husna sehari-hari. Yang kedua, berusaha tegar dan mandiri dalam menghadapi hidup. Yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mudah meminta manfaat dan mudah meminta maaf jika berbuat salah. Yang keempat adalah ulet dalam bekerja dan tidak suka bermalas-malasan. Selanjutnya, yang kelima, berusaha menjadi orang yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Yang keenam, yaitu melatih diri menyayangi semua orang. 7, berusaha melakukan perbuatan baik. Dan yang kedelapan, melatih diri menjadi pribadi yang bijaksana dan tidak pilih kasih. Kesembilan, kita harus berusaha bersikap adil kepada semua orang. Dan yang ke-10, kita harus membiasakan diri mengatur waktu, disiplin, tidak mudah putus asa. Itu barangkali pengamalan kita dalam Asmaul Husna atau 10 Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita semua setelahnya kita mempelajari 10 Asmaul Husna bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita bisa menghafalnya dari Asmaul Husna, karena hadis mengatakan bahwa orang yang menghafal Asmaul Husna insya Allah akan masuk surga. Itulah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.